warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2, yaitu dengan topik persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Kalau kalian melakukan percobaan ya, misalnya larutan A ditambah dengan larutan B akan menghasilkan larutan C dan D. Nah, di sini larutan A dengan larutan B itu dikatakan sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan tadi larutan C ditambah larutan D, maka dia sebagai hasil reaksi atau produk. Nah, jadi persamaan reaksi itu nanti jadi ada, atau saya tulis zat A ditambah B, zat B akan menghasilkan zat D, C dan D ya. A dan B ini dikatakan sebagai pereaksi. Sedangkan C dan D ini adalah hasil reaksi. Jadi pereaksi atau reaktan, sedangkan hasil reaksi atau produk. Kemudian larutan itu biasanya dituliskan dalam wujud ya, jadi zat kimia atau larutan, wujud suatu zat bisa, jadi nanti ada wujud zat itu bisa padat, cair, gas, atau larutan. Padat itu yaitu nanti adalah S. S itu solid ya. Cair itu nanti dilambangkan dengan L, liquid. Jadi zat itu bentuknya cair. Kemudian gas berarti dia wujud gas ya. Kemudian larutan itu dia dalam bentuk aqueous. Jadi aki nanti lambangnya yaitu aki atau aqueous. Nah, jadi nanti zat-zat itu dituliskan wujudnya. Berarti kalau zat itu dituliskan S, berarti wujudnya dia dalam bentuk padat. Kalau dia L, berarti wujud zat itu bentuknya cair. Kemudian kalau gas, berarti dia wujudnya gas. Kalau larutan, berarti dia bentuk aki atau dari kata aqueous. Kemudian yang tadi dikatakan persamaan reaksi di sini A ditambah B jadi C dan D. Ini nanti pereaksi sama hasil reaksi itu harus sama, sesuai dengan hukumnya Lavoisier atau hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Tapi pada persamaan reaksi di sini yang dimaksud dengan massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi itu adalah nanti unsur-unsurnya. Jadi jumlah unsur-unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur-unsur di ruas kanan. Itu nanti yang dimaksud di sini persamaan reaksi itu harus sama. Jadi nanti harus sama. Dengan cara bagaimana? Nanti disamakan, ya. Jadi ini yang kalian pahami pertama dulu. Jadi di sebelah kiri nanti ini namanya pereaksi. Di sebelah kanan berarti dia hasil reaksi. Kemudian nanti ada wujudnya ini ya, wujud ini. Terus kemudian jumlah unsur-unsur nanti di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur-unsur di ruas kanan. Nanti kita setarakan seperti itu. Terus nanti ada angka-angka. Jadi ada nanti yang namanya angka indeks. Apa itu angka indeks? Nanti ada lagi angka yang namanya koefisien. Apa itu koefisien? Apa bedanya indeks dengan koefisien? Misalnya contohnya misalnya ini. Jadi contohnya misalnya Mg, berarti dia bentuk padatan, bentuk S, direaksikan dengan HCl. HCl ini dalam bentuk aki, berarti dia dalam bentuk larutan. Kemudian menghasilkan MgCl2
itu di sini Agi. Nah, saya tulis di bawah aja di sini ya. NG bentuk S, kemudian ditambah HCl, di sini bentuknya Agi, aqueous. Kemudian arah panah itu maksudnya menghasilkan. Jadi NgCl2 ini juga Agi, aqueous. Kemudian H2, nah ini G berarti dia bentuk gas. Nah, jadi ini namanya pereaksi, sedangkan yang sana itu namanya hasil reaksi atau sebelah kanan ya. Jadi di sini namanya ruas kanan, di sini namanya ruas kiri. Nah, jadi nanti yang kita samakan pada persamaan reaksi itu unsur-unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlahnya unsur-unsur di ruas kanan. Nah, sekarang angka-angka ini jadi ada MgCl2, ada H2. Angka 2 ini disebut indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah angka yang menyatakan rumus kimia. Jadi nanti kalian tidak boleh otak-atik jadi mengubah angka indeks. Karena kalau kamu mengubah angka indeks, maka rumus kimianya salah semua. Jadi akhirnya rumus kimianya jadi salah semua. Jadi kamu tidak boleh otak-atik angka indeks. Kemudian nanti kamu hanya menambah angka untuk menyetarakan, itu adalah jika kasih angka yang di depan. Jadi ada angka di depan. Nah, ini yang disebut koefisien. Nah, jadi kemudian pereaksi di sini ya, jadi di sini maksudnya persamaan reaksi itu berarti gini ya. Magnesium direaksikan dengan asam klorida. Jadi kalian sudah paham di tata nama senyawa, HCl itu adalah asam klorida. Kemudian arah panah ini menghasilkan atau menghasilkan apa? MgCl2, namanya berarti magnesium klorida. Nah, di sini magnesium klorida senyawa biner yang terdiri dari logam sama non logam. Kemudian plus dan H2 bentuk gas, berarti di sini adalah gas hidrogen. Nah, sekarang jadi di sini ruas kiri itu namanya pereaksi. Jadi kalau disuruh menuliskan persamaan reaksi, misalnya jadi ini bacanya itu kalau dibaca magnesium direaksikan dengan, jadi magnesium bentuk padatan direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan magnesium klorida plus gas hidrogen. Nah, sekarang kita menyamakan ruas kiri, jumlah unsur-unsurnya di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur-unsurnya di ruas kanan. Nah, ini saya misalkan yang depan ini, kalau kalian lihat di sini yang tidak sama kan jumlah Cl-nya, ya. Mg-nya di ruas kiri ada 1, di ruas kanan sama ada 1. Terus hidrogennya di ruas kiri 1, di ruas kanan ada 2, berarti tidak sama. Cl-nya di ruas kiri 1, Cl-nya di ruas kanan 2. Terus kamu jangan menyamakan seperti ini. Oh, MgCl-nya 2, Cl-nya 2. Di sini Cl-nya 1, saya kasih 2. Nah, gini tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh ngasih angka indeks. Tadi yang sudah saya katakan, kamu tidak boleh otak-atik, entah menambah, entah mengurangi atau mengganti. Nah, tidak boleh. Karena angka indeks itu yang menunjukkan rumus kimia. Nah, jadi angka 2 ini tidak boleh kamu taruh di Cl, tetapi ditaruh di depan sini nanti yang namanya koefisien itu tadi. Jadi di sini ada 2 disebut angka indeks. Terus untuk menyamakan berarti di sini kan jumlahnya Cl sama hidrogen yang tidak sama. Di ruas kiri hidrogennya 1, Cl-nya 1. Di ruas kanan Cl-nya 2, hidrogennya 2. Maka kita kasih angka 2 di depan. Nah, ini saya tulis di sini namanya koefisien. Nah, ini namanya koefisien. Nah, kamu yang boleh
mengotak-atik atau mengurangi, menambah atau mengalihkan itu dengan angka ini tadi yang namanya koefisien. Tidak boleh otak-atik indeks. Jadi kamu tidak boleh menambah atau mengurangi, mengalihkan angka indeks. Karena angka indeks itu yang menunjukkan rumus kimia. Angka itu menunjukkan rumus kimia. Nah, ada ya. Jadi angka. Nah, dua angka di depan ini menyatakan semuanya ini. Jadi di sini dua ini hidrogennya 2, Cl-nya juga 2. Jadi, terus sekarang kita lihat. Jadi caranya menyamakan, lihat kiri, lihat kanan. Setelah lihat kanan, lihat kiri. Sekarang Mg-nya sama 1, ya, sama-sama 1. Hidrogennya setelah kamu kasih angka 2, setelah kalian kasih angka 2, maka hidrogennya sudah 2, di kanan juga sudah 2 sama. Kemudian Cl-nya 2 dan 2 sama. Ah, berarti persamaan ini namanya sudah setara. Sudah setara. Cara seperti ini bisa pakai cara matematik. Nah, coba misalnya ini saya angka 2 ini, ya. Nah, ini coba kalau pakai, nanti kalian bisa membandingkan cara yang mana yang paling enak menurut kalian, pakai cara matematik atau tadi cara lihat kiri lihat kanan. Setelah berubah lihat kanan lihat kiri. Nah, misalnya ini kita misalkan berarti A, ya. Terus kemudian yang sebelah ini untuk HCl kita misalkan B. Untuk MgCl2 kita lambangkan C, kita kasih C. Terus kemudian yang hidrogen kita kasih D. Nah, sekarang A ini menunjukkan banyaknya siapa, punyanya siapa, punyanya Mg. Seperti ini ya, ini di ruas kiri. Sudah saya tulis di ruas kiri ya. Jadi tinggal gini. Jadi untuk Mg di ruas kiri sama dengan A. Ini tadi saya katakan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ini saya tanda panah ini berarti saya ganti sama dengan Mg di ruas kiri menyatakan A, di ruas kanan menyatakan C, Terus kemudian hidrogen ya, untuk hidrogen di ruas kiri B, ya. Hidrogen di ruas kiri B. Hidrogen di ruas kanan berarti apa ini? 2D ya. Berarti sama dengan 2D. Kemudian Cl-nya B ya. Sekarang karena Cl ya. Cl-nya Cl di ruas kiri berarti B. Di ruas kanan Cl berarti 2C ya. 2C. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Ini kita misalkan persamaan 2. Ini kita misalkan persamaan 3. Nah, coba pegang. Jadi nanti kalian bisa membandingkan menurut kalian cara yang mana yang cepat. Mungkin ada dari kalian yang pintar matematika, saya senang pakai cara matematika. Ya terserah ya. Kalian boleh pakai cara matematika, boleh lihat kiri lihat kanan, cara lihat kiri lihat kanan. Nah, sekarang kalau ada persamaan seperti ini, berarti kan kita misalkan salah satu. Nah, jadi nanti ada persamaan 1, 2, 3, berarti A sama dengan C ini kita masukkan, kita misalkan. Jadi misal saya hapus ya. Misal A sama dengan 1, kita misalkan 1. Berarti otomatis C-nya juga sama dengan, berarti C-nya sama dengan 1. Karena kan A sama dengan C. Nah, sekarang persamaan 1 sudah kita jawab. A 1, maka C-nya 1. Nah, persamaan 1 sudah kita jawab. Sekarang kita hapus. Kita masukkan yang mana dulu? Yang ada hubungannya dengan persamaan 1 tadi. B 2D kan, ini B-nya kan belum tahu, D-nya juga belum tahu, berarti kan belum bisa. Berarti kita misalkan yang mana? Yang persamaan 3 dulu. Persamaan 3 karena ada C-nya, karena C sudah diketahui ya.
kita langsung ke sana dan menjadikan persamaan 3. Kita masukkan di persamaan 3. Persamaan 3 itu sama dengan apa? B sama dengan 2C. B sama dengan 2C. Tadi C-nya kan 1. Kita masukkan langsung sana aja ya. B sama dengan 2 kali 1. Berarti 2. Ketemu B-nya 2. Sekarang kalau gitu kita masukkan di persamaan 2. B sama dengan 2D untuk menghitung D. B-nya kan sudah tahu. Nah, sekarang kita hapus persamaan yang 3. Kita masukkan B-nya. B sama dengan 2D, B-nya 2. 2 sama dengan 2 kali D. Berapa D? Berarti 1. D-nya berarti 2. Berarti sama dengan 2. Ini salah. 2D ini ya. Maka D sama dengan 1. Akhirnya ketemu D-nya 1. Sama ya tadi ya, A kan tadi sama dengan 1. Jadi kalau tidak ada itu berarti 1 ya. B-nya ketemu berapa? 2 tadi ya. Ini B-nya diganti 2. C-nya berapa? C-nya tadi 1. D-nya tadi berapa? Juga 1. Nah, jadi itu pakai cara matematika. Cara matematika. Terserah kalian lebih suka yang mana, pakai cara matematik atau pakai cara melihat kiri, melihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kanan, lihat kiri. Jadi caranya gitu. Sekarang coba saya kasih soal lain. Kalau sudah unsurnya banyak, memang pakai cara matematika lebih lama. Jadi yang paling cepat ya pakai lihat kiri, lihat kanan. Sekarang soal. Selesaikan persamaan reaksi berikut ya. Selesaikan persamaan reaksi berikut. Atau bisa juga setarakan persamaan reaksi berikut. Atau setarakan persamaan reaksi berikut. Misalnya nomor 1, HCl ditambah dengan CaOH 2 kali, ini juga misalnya larutan, menghasilkan CaCl2 larutan plus H2O liquid cair. Sekarang kita setarakan. Kalian lihat kiri lihat kanan ya biar cepat. Kalian coba perhatikan. Cl-nya di sini berapa? 2. Jadi kalian tidak menyamakan, tidak harus dari kiri dulu. Bisa lihat hasilnya atau kanan. Cl di kanan 2. Cl di kiri 1. Berarti supaya sama di depannya kita kasih angka 2. Kamu ngasih angka 2, tadi kan maunya menyamakan Cl. Tapi hidrogennya juga ikut berubah. Jadi hidrogennya di sini 2. Terus dalam kurung di sini ini adalah punyanya OH. Jadi tidak hanya punyanya H saja tapi punyanya OH. 2 ini punyanya OH. Terus kemudian Ca-nya 1 sama Ca-nya 1. Terus kemudian hidrogennya ya di sini 2, terus ditambah di sini 2. Jadi 4. Sedangkan di sana di ruas kanan masih 2. Berarti kita kasih angka 2. Hari ini saya kecilkan biar jelas. Di sini CaCl2 plus H2O liquid. Jadi kita kasih 2. Kamu ngasih angka 2, tadi kan maunya menyamakan hidrogen. Tapi oksigennya juga berpengaruh. Karena angka 2 ini punyanya H sama O. Beda yang angka 2 indeks ini.
Angka 2 indeks ini hanya punyanya H. Kalau angka 2 di depan yang tadi dinamakan koefisien, punyanya H sama punyanya O. Berarti oksigennya sudah 2. Sudah 2, terus di sini 2. Sekarang kita cocokkan, apakah semuanya sama? Hidrogennya 2 ditambah 2 berarti 4. 2 tambah 2 4. Di sana hidrogennya 4 di kanan, sama ya. Kemudian Cl-nya 2 di ruas kiri, di ruas kanan 2, sama. Ca-nya 1 1. Tadi hidrogennya sudah, kita nyamakan oksigennya. Oksigennya 2, ini 2, berarti sudah sama. Nah, ini namanya sudah setara. Sekarang contoh lagi. Misalnya aluminium bentuk padatan berarti dia logam ya. Dia logam, kemudian menghasilkan Al2SO4 3 kali, ini bentuk larutan, plus gas hidrogen. Nah, misalnya ini. Coba perhatikan. Kalau kalian melihat ada SO4 di ruas kiri, di ruas kanan juga ada SO4. Kalian tidak perlu menyamakan satu persatu, menyamakan S sendiri, O sendiri, langsung aja SO4. Jadi di ruas kiri ada SO4, di ruas kanan ada SO4. Kecuali kalau di ruas kiri SO3, di kanan SO4, itu tidak sama. Berarti kamu menyamakan sendiri-sendiri, kalian menyamakan sendiri, S sendiri, O sendiri. Selama sama-sama SO4, berarti kalian langsung menyamakan SO4, tidak usah S sendiri, O sendiri. Nah, dan ini ada SO4, di sini ada SO4, 3 ini punyanya dalam kurung ini ya, 3 ini punyanya dalam kurung, berarti punyanya SO4 sebanyak 3 kali, maka ini kita kasih berarti 3. Kalian menambah 3, angka 3, koefisien 3 ini, tadi kan maunya nyamakan SO4, ternyata hidrogennya berubah juga. Hidrogennya jadi berapa ini? 3 kali 2 berarti 6. Di ruas kanan hanya 2. Supaya 6 kita kasih angka 3 jadi 6. Kemudian Al-nya, sini Al-nya 2. Di sini masih 1. Kita kasih 2. Sekarang kita cocokkan apakah semuanya sama. Al-nya 2, sama ya 2. Terus hidrogennya 6, sana 6. Kemudian SO4-nya 3, SO4-nya ada 3. Berarti reaksi ini sudah setara. Coba satu kali lagi, nomor 3. Misalnya CH4 gas metana ditambah gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air. Sekarang kita samakan. C-nya 1 di ruas kiri, di ruas kanan C-nya 1 berarti sama ya. Hidrogen di ruas kiri berapa ini? 4. Hidrogen di ruas kanan masih 2. Kita kasih 2. Berarti hidrogennya jadi berapa? 4 ya, sama. Sekarang kita nyamakan apa? Oksigen. Oksigen di ruas kanan 2 ditambah ini 1 kali 2. Berarti 2 ditambah 2 4. Sedangkan di sini masih 2. Kita kasih angka 2, akhirnya kan 4 juga. Nah, berarti ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, saya kasih soal lagi. Nomor 4 ya. Misalnya KOH larutan aqueous ditambah H2SO4 asam sulfat menjadi K2SO4 larutan plus H2O bentuk liquid.
sekarang misalnya ini KOH ditambah asam, jadi apa namanya itu kemarin sudah di video sebelumnya tata nama, ini termasuk basa, ini asam. Jadi bahasanya apa? Kalium hidroksida direaksikan. Jadi kalau ditambah itu bunyinya direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan kalium sulfat plus air atau dengan air. Karena di sini bentuknya L berarti dia dalam bentuk cair. Sekarang kita samakan. K diruas, jadi tidak harus kamu menyamakan dari kiri dulu. Dilihat kanan, lihat kiri, dilihat kiri, lihat kanan, lihat kanan, lihat kiri. Nah, K di ruas kanan ada berapa di sini? 2. Di ruas kanan ada 2. Di ruas kiri masih 1. Maka kita kasih angka 2. Kamu ngasih angka 2, berarti kan O sama H berubah. Terus di sini ada SO4, ada SO4, berarti sudah sama ya. Terus kemudian hidrogennya, berarti hidrogennya di sini 2 dan di sana 2 sama. Terus oksigennya 2, oksigennya 2, di sana masih 1. Oh, di sini hidrogennya ini ada 2, ini ada 2 ya, berarti hidrogennya 4. Sedangkan jadi di kiri hidrogennya 2, di asam sulfat ini kan juga 2. Berarti kalau kita jumlah di ruas kiri jumlah hidrogennya kan 4. Di ruas kanan masih 2. Kita kasih angka 2. Akhirnya kan hidrogen yang di kanan sama 4. Oksigen di ruas kiri 2. Oksigen di ruas kanan 2. Kita tidak usah menyamakan oksigen di asam sulfat. Kan kita sudah menyamakan H2SO4, K2SO4. Berarti sama. Ya, 4 soal sudah. Pak, saya tambah 1 lagi. Misalnya nomor 5, aluminium kalau direaksikan sama HCl maka jadi AlCl3 plus H2 gas. Kalau kalian ada Cl seperti ini 3, kan berarti angkanya ganjil ya, bisa saja nanti 3 ini kamu kasihkan di sini tapi nanti angkanya pecahan. Boleh Bu pecahan, boleh. Jadi boleh. Cuma untuk persamaan reaksi kalau kamu pengen angkanya itu sederhana, jadi jangan pakai pecahan. Nah, jadi kalau di sini karena ganjil, maka ini coba kamu kasih angka 2. Akhirnya jadi berapa Cl-nya? 6. Berarti di sini 6. Kamu kasih angka 6, kan tadi maunya nyamakan Cl. Kan hidrogennya juga ikut berubah. Berarti hidrogennya berapa yang jadi? 6. Di sana masih 2. Supaya 6 kita kasih 3. Terus Al-nya 2, kita kasih 2. Akhirnya sudah sama. Al-nya 2, 2. Hidrogennya 6, 3 kali 2, 6. Cl-nya 6, 3 kali 2, 6. Nah, berarti sama. 1 kali lagi ya, 6 soal. Hanya AlOH 3 kali plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2O. Nah, saya tulis wujudnya ya. AlOH 3 itu bentuk larutan plus H2SO4 untuk larutan juga menghasilkan Al2. Ini bentuk S ya, biasanya bentuk padatan endapan. Al2SO4 3 kali
plus H2O bentuk L. Nah, sekarang kita menyamakan seperti ini. AlOH 3 kali plus H2SO4. Nah, sekarang kalian lihat SO4 nya 3 kali, berarti ini kita kasih 3. Kemudian Al nya berapa di sini? Di kanan 2 ya, di sini masih 1, kita kasih 2. Berarti untuk 3 ini punyanya dalam kurung ini, berarti O nya juga 3, nanti dikalikan 2, hidrogennya 3 dikalikan 2. Nah, berarti di sini Al nya sudah sama, di ruas kanan ada 2, di ruas kiri setelah kalian kasih angka 2 jadi 2. Sekarang oksigennya SO4 nya sudah sama, kita sudah menyamakan SO4, tinggal kita menyamakan hidrogennya. Sekarang hidrogennya coba perhatikan, 3 kali 2 berarti berapa? 6. 6 di sini 6 berarti berapa? 12. 12 di sana masih 2, berarti kita kasih berapa supaya 12? Kita kasih 6, berarti kan hidrogennya 12. Terus oksigennya jadi berapa? Oksigennya jadi 6. Di sini 3 kali 2 6 sama. Tidak usah menyamakan ini ya, kan kita sudah menyamakan tadi. Nah, inilah soal-soal persamaan reaksi, bagaimana cara menyelesaikan persamaan reaksi. Jadi ada bereaksi, ada hasil. Nah, jadi kalau kalian disuruh menuliskan persamaan reaksi, jadi ini kalau kita baca, jadi di sini kalium hidroksida direaksikan dengan asam sulfat. Nah, harapan ini bunyinya nanti menghasilkan kalium sulfat plus air. Jadi caranya gitu. Jadi ruas kiri itu namanya bereaksi, ruas kanan namanya hasil reaksi. Terus menyamakan jumlah unsur-unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlah unsur-unsur di ruas kanan. Kalian tidak boleh otak-atik angka indeks. Nah, angka indeks itu menyatakan rumus kimia. Kalian boleh mengotak-atik angka yang di depan. Angka yang di depan ini disebut koefisien. Ya, mudah-mudahan dengan latihan soal sebanyak 6 ini kalian akan paham bagaimana cara menyamakan persamaan reaksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.